Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Muhammad Nabil. Jadi pada video kali ini kita akan belajar tentang virtual tracking protokol ya. Jadi apa itu virtual tracking protokol? So kita biasa sebut disingkat menjadi VTP ya. Nah, jadi VTP ini adalah untuk menyebarkan atau mendistribusikan informasi VLAN secara otomatis melalui koneksi terang yang ada di antara perangkat-perangkat tersebut. Jadi intinya membantu VLAN ke perangkat lainnya. Misalnya eh, kita buat aja nih contoh aja. Karena di sini ada dua switch. Nah, mungkin di sini ada VLAN 10. Terus kita juga pengen di switch satu ini memiliki VLAN 10. Nah, kita bisa aja mengkonfigurasinya bahwa yang switch 0 ini menjadi switch VTP server. Jadi dia akan menyebarkan ke VTP client. Jadi di sini kita ubah menjadi VTP client. Kayak di sini kita ada penjelasannya. Dan VTP itu ada tiga mode ya. Ya seperti tadi yang saya bilang. Pertama itu ada VTP server. VTP server itu buat menambahkan atau menghapus VLAN yang akan didistribusikan ke operasi lain. Misalnya VTP client. Nah, kalau VTP client ini dia cuma menerima informasi VLAN dari si server tersebut. Misalnya di server ini client. Nah, dia cuma bisa menerima dari VTP client dan dia tidak bisa menambahkan atau menghapus VLAN. Jadi VTP client ini cuma yang nggak bisa ngapa-ngapain lah. Kalau misalnya kita mau nambahin VLAN di VTP client, kita perlu ke server. Terus ada juga yang ketiga ini yang terakhir adalah VTP server. Nah, kalau VTP server ini dia tidak menerima VLAN, tidak menerima informasi VLAN dari VTP server, akan tetapi dia meneruskan VLAN yang diberikan oleh VTP server. Jadi maksudnya gimana tuh? Jadi misalnya ada tiga switch. Di sini eh, transparan. Transparan. Nah, jadi kan mungkin kayak gini kan nanti foto poliginya mungkin bakal seperti ini. Ini dua kabel ini adalah trunking. Terus kita di sini setting VTP server ada VLAN 10 contohnya. Nah, nanti di transparan ini dia tidak menerima VLAN 10. Tapi waktu lewat transparan ini, klien ini tetap mendapatkan VLAN 10. Jadi dia cuma meneruskan tapi dia tidak akan mendapatkan VLAN 10 gitu. Nah, mungkin langsung aja ke labnya. Dan kita sekaligus ini ya melihat eh, file bonus dari buku saya yang buat. Ini kita cari aja TV. Nah, di sini ada. Ntar topologinya seperti ini. Simple aja. Sama kayak di buku. Di sini juga kita udah menambahkan beberapa konfigurasi. Jadi langsung aja di VTP server kita bisa setting dulu oh ya, kita mungkin ini kan karena masih ada konfigurasi, kita mungkin hapus dulu kali ya. Write erase. Do reload. Lakukan di ketiga switchnya karena ini semua switchnya udah terkonfigurasi. Do reload. Write erase reload. Aduh, reload. Nah, ini ntar bakal reset semua jadi gak ada hostname lagi, switch ini bakal switch. Nah, kalau tiga-tiganya udah di reset, kita tunggu ya sampai hijau. Nah, udah. Nah, baru kita konfigurasi di router di switch server dulu. Kita konfigurasi hostname server.
VTP. Setelah itu kita bisa ubah interface EVA01 nya ini menjadi terang mode. Saya mode terang. Nah, udah. Lakukan di ketiga switch tersebut ya. Ini kita beri dulu hostname-nya. Nah, ini transparan. Setelah itu kita ke interface. Karena ini dua interface berarti interface rank FA01 ini 2 SW mode terang. Nah, udah. Setelah itu di client terakhir. Bentar, ini kayaknya belum ke ini. Durat. Nah, ini udah preset, baru kita konfigurasiin. Oh, SH SWM MD terang. SWM mode terang. Oke, kalau misalnya semuanya udah terang, saatnya kita konfigurasi VTP domain. Seperti di sini nih yang di server. Kita domain dulu, setelah itu kita misalnya kita ingin memberikan password, kita bisa. Tapi kalau misalnya nggak perlu juga nggak apa-apa, tapi ini password gunanya untuk mengamankan ya. Jadi tidak sembarang switch bisa masuk ke dalam VTP server kita. Di VTP domain, di VTP server ini kita exit dulu, baru VTP domain. Di sini VTP domain idn.id. Nah, udah. Setelah itu kita misalnya nama password juga bisa VTP password. Terus habis itu kita bisa ubah VTP mode server. Oke. Misalnya udah, kita ke transparan. VTP domain idn.id. VTP password. Oh, tadi password apa ya? Oke, passwordnya idn. Setelah itu VTP mode, karena ini transparan jadi transparan. Setelah itu di client, ini yang terakhir, exit VTP domain idn.id. Ini domainnya terserah ya, tapi yang penting semuanya itu sama, satu server. VTP password idn, VTP mode, karena ini client jadi kita ubah ke client. Nah, itu kita run. Oh ya, kita belum ubah hostname dari switch ini. Nah, udah. Setelah itu kita bisa di sini kita bisa buat server show VLAN. Nah, di sini kita udah konfigurasi VLAN 10 sama 20. Ini ada namanya juga Bogor Jakarta. Nah, karena tadi kita udah ini mode terang, harusnya ini kan transparan. Di penjelasan transparan ini tidak akan menerima VLAN. Kalau kita bisa lihat di sini do show VLAN. Nah, di sini si transparan ini dia nggak punya. Benar. Ini biar jelas 2. Ini bisa kita lihat di sini di server kan padahal adalah Bogor sama Jakarta, tapi dia nggak punya Bogor sama Jakarta. Nah, kan dia punya VLAN sendiri, karena transparan tuh dia bisa buat VLAN sendiri tanpa bantuan VLAN 40. Nah, dia bisa, jadi exit ya. Nah, kalau di client gimana? Nah, di client ini harusnya dia tidak bisa membuat VLAN ya, VLAN 20. Nah, dia nggak bisa karena not allowed when device in client mode. Jadi client ini benar nggak bisa konfigurasi VLAN. Coba kita do show VLAN. Ini ada Bogor Jakarta sama kayak ini. Coba kalau misalnya konfigurasi VLAN
50 name Bandung. And right, apakah di sini ada show VLAN lagi, do show Pak. Di sini langsung update ya. Jadi kayak gitu lah cara kerja VTP. Jadi ini memudahkan banget buat engineer. Kita hanya perlu mengkonfigurasikan di satu perangkat aja. Jadi kita gak perlu ke 3 perangkat tersebut. Kita hanya mengkonfigurasikan kayak VTP modenya aja sih. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.